Untuk menghilangkan cacing pada media tanam gunakan MIP Cinta. MIP Cinta. Etalase 7. Ini diambil 2 gram, bisa dilarutkan dengan air 1 liter, lalu kocorkan. Ya, kocorkan. Dan MIP Cinta ini untuk hama-hama gede-gede teman-teman. Ini kemarin yang saya bikin video hama-hama kemarin itu terpaksa malam-malam saya semprot semua, nanti bunga saya buangin. Ya, bunga-bunga yang ditempelin binatang seperti itu, saya jamin layu. Saya jamin layu. Karena apa? Karena tanaman kemarin itu tidak saya perhatikan ya teman-teman. Saya ada di rumah satu. Rumah yang satu itu saya lagi fokus. Ada stroberi, ada pemindahan tanaman-tanaman lain. Jadi saya jarang kesini. Maka jarang saya lakukan penyemprotan fungisida dan insektisida. Baru kemarin aja karena sudah ada hama-hama seperti itu, akhirnya bunganya pada layu semua. Nempel layu pasti. Ujung-ujung layu kadang-kadang itu dihinggapi seperti itu. Maksudnya tadi mau membuahkan di bat-bat sekunder Bang Al, kemungkinan berhasilnya gimana? Oh, ini mengulas tadi ya. Kalau mau menggunakan pembuahan di sekunder, berarti tanaman itu tinggikan 2 meter. Setelah itu pupuk pembuahan, nanti dipangkas 7 meter. Itu dipangkas di 70 cm. Ini juga tergantung varian. Kalau varian Tamaki, nanti bat itu akan pecah langsung bawa bunga. Itu malah bukan sekunder lagi, tetapi di primer. Seperti itu kalau main tabulan pot kepengen cepat berbuah. Ya. Tetapi kalau teman-teman menggunakan pola-pola seperti itu untuk jangka panjang tanaman, itu tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Nanti tanaman akan terlambat pertumbuhannya selama 4 bulan. Kok bisa Bang? Karena nutrisi fokus ke buah. Ya, nutrisi akan fokus ke buah. Nah, maka dari itu buat teman-teman saya sarankan lakukan pembuahan ketika tanaman itu sudah terbentuk saja. Terbentuk apa? Sudah terbentuk tersiernya. Anggurku darurat Om. Ya nanti cari ambulan. Ditengokin kenapa? Layu. Ditengokin layu. Ya. Bang, saya mau pohon stroberinya ada enggak? Saat ini masih saya kembangkan, perbanyak lagi teman-teman ya. Karena saya banyak itu saya siapkan untuk media-media baru, nanti kalau sudah banyak aja ya. Banyak sekali yang pesan sebenarnya. Banyak sekali yang pesan bibitnya. Karena bibit di dataran rendah itu memang jarang. Untuk Pulau Jawa saja yang mengembangkan stroberi dataran rendah, maaf hanya saya saja. Untuk daerah Jawa Tengah itu hanya saya saja yang bertahan. Dulu dari banyak teman-teman yang saya ajarin, itu ada di daerah Purwodadi, di daerah-daerah lain ya, itu mencoba tetapi mereka tidak sabar. Karena stroberi memang bukan habitatnya di dataran rendah. Tetapi kalau kita mau bisa, itu aja. Pupuk di etalase 1, 2, 3 berlaku untuk semua jenis anggur ya Mas. Betul, semua jenis anggur. Jadi kalau kita mau mempelajari tanaman anggur itu, kita pelajari yaitu perakaran. Tanaman anggur perakarannya sama. Seperti itu. Jadi pupuk ini berlaku untuk semua tanaman anggur. Ya, digunakan untuk tanaman lain, buah pun masuk. Ya, masuk. Yang pupuk pertumbuhan aja kemarin saya terapkan ke stroberi, akhirnya pada nongol bunga. Gang 1 minggu langsung pada nongol bunga. Ya, terus diterapkan kemarin banyak sekali yang curhat, Bang. Pupuk pertumbuhannya saya gunakan ngocor tanaman jeruk saya biar subur kok malah pada keluar bunga semua. Ada banyak sekali ya yang sudah memanfaatkan digunakan untuk pupuk-pupuk yang lain. Ini bentuk pohonnya para Bang, daun dah tunas airnya di sekunder nanti dihabisin biar batnya pecah. Silahkan mau menggunakan seperti itu, tetapi jangan berharap untuk berbuah. Dan proses ini biasanya lama Mbak Rian, Bang Yono ya, biasanya proses ini lama. Ya, buat teman-teman saya ingatkan, kalau mau menanam tanaman anggur ya, 1, kita jangan terburu-buru pembentukan awal memaksakan menggunakan tunas bat, kecuali darurat. Daruratnya gimana? Daruratnya tanaman teman-teman tersiernya dari tunas air tidak aktif. Nah, kita terpaksa memecahkan bat untuk mengganti sebagai tersier.
Nah, ini prosesnya lama. Ini tanaman bermasalah. Kalau tanaman masih kecil dipaksa untuk mengeluarkan bud dijadikan tersier, ini banyak kan tanamannya bermasalah. Kalau tanamannya tidak bermasalah, pasti tanaman tersebut dia akan menggunakan tersier dari tunas air. Kenapa menggunakan tunas air? Karena menggunakan tunas air untuk pembentukan awal ini lebih efektif ketimbang kita menggunakan tunas bud. Nah, teorinya seperti itu, Bunda. Abang ya. Kalau nanam anggur dalam pot, apa bisa pakai sistem tralis? Dan bisa, ya, bisa. Mau menggunakan sistem lingkar juga bisa, tralis juga bisa, para-para juga bisa, disesuaikan kondisi tanaman, ya, disesuaikan kondisi tanaman. Saya sarankan buat teman-teman kalau menanam di pot itu potnya yang gede, ya, biar perakarannya bagus, 100 liter lah minimal lah, ya, gunakan 100 liter minimal. Waktu itu saya punya pohonnya, sekarang udah pada mati kekeringan, padahalnya udah sering buah stroberi. Iya, dataran rendah Mbak Sus, dataran rendah, ya. Mbak Susi di mana sih Mbak Sus? Punya aku darurat. Oh, darurat nanti ya. Tenang, nggak usah panik abangku, nggak usah panik. Itu insya Allah kalau hanya gejala seperti itu perakaran masih sehat. Perakaran masih sehat, masih bagus. Nanti harapan itu yaitu tadi di entres sambungan kemarin itu insya Allah masih mengeluarkan tunas lagi, ya, nggak usah khawatir, nggak usah panik, insya Allah aman. Bang, sekunderku tak potong karena stako keluar tunasnya dari mata bat, aman nggak? Yo, dipotong ya pasti tunasnya dari mata bat, kita tetap menggunakan tunas bat akhirnya, aman, nggak apa-apa. Ya, kalau teman-teman mengalami masalah pada tanaman, kemungkinan sekundernya tidak ada tersiernya, dilakukan pemotongan. Nah, harapan kita malah justru bukan tunas air yang kita jadikan sekunder. Harapan kita adalah mata bat, karena mata bat ini potensi percabangannya besar. Kenapa tadi awal saya mengulas tentang tersier menggunakan tunas bat? Kalau tersier menggunakan tunas bat, keuntungannya adalah kita bisa melakukan pemangkasan pendek, pembuahan pendek. Kenapa? Karena tunas bat ini akan cenderung besar. Dari sekunder dia langsung tumbuh besar, mengecil. Dari besar mengecil. Jadi nutrisi itu ada di pangkal. Jadi kita bisa membuahkan dengan cara pendek. Tetapi waktu ini nanti akan kita lakukan ketika cukup usianya pada tanaman. Tapi kalau menggunakan tunas air berbeda strateginya. Kalau tunas air dia akan besar di ujung. Jadi kita akan melakukan pembuahan di ujung. Nah, buat teman-teman, strategi ini bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk memicu pertumbuhan dulu, biar tanaman itu nanti bagus, sekundernya bagus, primernya bagus. Kita pertama gunakan tunas air dulu. Setelah 2 tahun, 3 tahun kemudian, tunas air itu bisa kita potong, namanya pondasi pruning, pembentukan awal. Pembentukan awal lagi sekunder. Jadi kita pembuahannya nanti mainnya pendek-pendek, ya, seperti itu. Pembentukan awal lagi, tersiernya dari tunas bat, ya. Maksudnya seperti itu. Kalau teman-teman langsung memaksakan dari tunas bat, biasanya riweh. Bang, ada lah kosong saat aku tak pindah ke sana. Ada. Kalau kamu mau ada. Ini ada tanah yang mau dijual sekaligus rumahnya. Dekat dengan saya, ya, masih satu kampung, rumahnya bagus, ya, paling murah lah sekitar kemungkinan paling enggak ya mahal-mahalnya setengah M lah, 500 juta, ya, rumahnya bagus. Kalau kamu tertarik nanti lewat jalur ini saya fotokin, lahannya luas belakang, lahan total 500 meter, lahan 500 meter dan bangunan hanya sekitar 200 dan sisanya 300 tanah kosong belakang. Sudah pagar bumi muter, tinggal gunakan. Ayo, kalau mau dekat dengan saya. Dan tanah di sini subur, teman-teman. Pupuk etalase 1 pemberiannya selama, kalau mau investasi monggo silakan, nanti saya bantu di sini. Kalau dekat saya mau bantu, kalau jauh saya nggak bisa. Cara mencegah busuk akar salam musim hujan, bagaimana Bang? Yaitu kita konsisten menggunakan pupuk yang mengandung unsur kalsium. Ya, pupuk unsur kalsium. Pembusukan akar disebabkan oleh terjadinya, yaitu namanya ini teman-teman, terjadinya penurunan pH. Ya,
Pembusukan akar itu diakibatkan berawal dari penurunan pH. pH bisa turun diakibatkan media tanam terlalu basah terus. Ya, terlalu basah terus. Ayo lu, berani nggak lu? Ya, nanti kamu nggak usah khawatir, nanti saya yang ngurusin. Yang penting tahulah, tahu jatahnya. Waktu sarapan ada sarapan ya. Tapi kalau waktu tidur kita pisah rumah lo. Buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur ya. Jadi di sini sebenarnya saya bahas banyak materi teman-teman. Materinya itu sebenarnya juga nggak banyak, tetapi tergantung inovasi kita masing-masing ya. Masalah tunas air tadi, keuntungan ketika kita menggunakan bat itu apa? Keuntungan ketika kita menggunakan tunas air itu apa? Bagaimana pembentukan awal menggunakan tunas air itu? Rumah aku tak bawa ke sana aja. Yo rapopo kayak keong. Atau kamu di sini, ini nanti lantai 3 ya, saya di bawah, kamu di atas bagian lantai 3. Nanti di lantai 3 kita gunakan untuk semua nanam anggur. Ya udah sana jual aja. Di sana jual, kamu di sini, nanti di tempat ini ya. Itu kan nanti mau saya bangun di lantai 3. Untuk lantai 3 kita gunakan untuk anggur sama stroberi.